Jumpa lagi dengan saya Tanto Prihartanto di channel Bestari Web TV. Hari ini saya akan bahas action cam murah yang paling laris di pasaran ya. Brica Bipro 5 Alpha Edition Mark III ya. AES 3S ya. AES ya. Mark III ya. Di pasaran dibanderol dengan harga sekitar 1,2 jutaan ya. Bipro 5 ini ada beberapa varian ya. Ada Bipro 5 Basic ya di harga 300 ribuan, kemudian Bipro 5 Lite ya di harga 400 ribuan, kemudian Bipro 5 Mark II ya di harga 800 sampai 900 ribuan, dan Bipro 5 AES Mark III ya di harga 1,2 jutaan ya. Dan yang ini yang di harga 1,2 juta ya. Untuk tampilan fisik ya, di depan sini ada lensa ya, kemudian ada tulisan Bipro 5 di depannya ya. Kemudian ada tampilan LCD kecil ya, LCD kecil, dan ini adalah tombol power serta tombol untuk pindah mode ya. Kemudian yang di atas ini tombol WiFi ya, untuk mengaktifkan WiFi, dan sebagai tombol shutter ya untuk ngerekam atau ngambil foto ya. Untuk yang samping ini tombol navigasi ya, pindah-pindah untuk navigasi, untuk pindah-pindah menu ya. Kemudian di sebelahnya lagi ini untuk memory card, kemudian ini untuk USB ya, untuk ngambil data atau untuk ngecas, dan yang ini untuk HDMI, mini HDMI. Kemudian ini adalah untuk mikrofon eksternal ya. Untuk menyalakannya ya, kita tekan tombol power di depan sini ya. LED akan nyala ya. Seperti ini ya. Untuk setting ya, cara settingnya kita tekan ini ya, tekan ini agak lama, ditahan. Ini untuk pengaturan mode foto ya. Apakah kita klik atas untuk oke, pilih ini loop ya. Saya jelaskan satu persatu ya. Untuk video ini adalah video normal seperti video-video di kamera lain ya. Jadi saat kita klik atas ini dia akan merekam, kemudian kalau kita klik lagi dia akan berhenti merekam ya. Kemudian yang kedua ya, ini adalah slow motion ya. Slow motion ini perekaman dengan mode lambat ya, jadi gerakan lambat ya. Untuk resolusi gerakan lambat ini antara 720p 8 kali diperlambatnya ya maksimal, atau kalau di mode Full HD 1080p di 4 kali ya. Kemudian untuk loop ini adalah perekaman video berulang. Maksudnya kita bisa otomatis mengulang rekaman setiap sekian menit ya. Jadi sekali kita klik ini durasi rekamannya akan konstan. Misalnya kita mau setting per 5 menit ya, save ke rekamannya. Jadi kalau di set per 5 menit, maka selama mode record dia akan record setiap 5 menit di save ke file yang berbeda ya. Mirip seperti di drone nih, kalau drone juga sama per 5 menit. Ini ketahui kalau di sini bisa kita setting bisa per 2 menit, 3 menit sampai per 5 menit ya. Untuk lapse ini adalah time lapse kan. Jadi modenya seperti mode foto setiap sekian detik, kemudian dirangkai jadi sebuah video ya. Untuk time lapse ini biasanya tanpa audio ya, hanya mirip gerakan cepat ya, fast moving ya. Jadi kalau yang ini slow moving, yang ini fast moving.
ya, slow motion dan fast motion. Kemudian di bawahnya ini foto biasa seperti foto-foto pada umumnya. Kemudian yang auto ini adalah foto, ini mungkin saya gelapin dulu ya, bisa nggak bisa digelapin fotonya, kameranya sebentar. Ini untuk auto ini adalah foto berulang secara otomatis. Jadi begitu kita tekan tombol foto ini ya, kita bisa setting dia memfoto berkali-kali setiap sekian detik. Misalkan setiap 3 detik dia ambil foto, seperti itu ya. Kalau burst ini adalah foto, jadi sekali klik dia menghasilkan sekian foto ya, biasanya untuk foto-foto sport ya, untuk yang kita susah ngambil angle yang pas ya, atau bisa dengan menggunakan burst ini kita bisa memilih dari sekian foto kita ambil satu, seperti itu ya. Jadi kalau kita jepret manual kan susah ya, misalkan orang yang lagi main skateboard atau lagi yang gerakannya cepat, dengan burst ini bisa membantu kita memilih momen yang pas ya. Kalau yang ini timer ya, jadi diklik ada waktunya kemudian baru difoto, misalkan time 3 second 10 second, seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk resolusi ya, resolusinya untuk video normal ya, klik ini ya, setting di sini ya. Untuk video resolusinya bisa maksimum 4K 30 frame per second, kita klik ini untuk milih ya. Kemudian ada juga di 2.7K ya, 2.7K 30 frame per second, Full HD 1080p di 120 frame per second ya. Dan kalau 720p di 240 frame per second. Kita mau pilih 4K. Untuk kalau Anda mau nge-save 4K ini memory cardnya harus yang minimal kelas 10 ya. Jadi kalau yang memory card biasa nggak bakalan bisa. AIS ini adalah Electronic Image Stabilizer ya, jadi untuk mengurangi goncangan ya agar videonya lebih stabil ya. Kemudian koreksi distorsi ini tidak aktif, dia aktif kalau AIS-nya mati ya. Ya. Kalau AIS mati, koreksi distorsi ini baru akan aktif ya. Jadi kalau AIS-nya kita hidupkan, koreksi distorsinya mati ya. White balance ya, seperti yang pada umumnya untuk mengatur white balance-nya mode. Kemudian exposure ini untuk menambah kecerahan, metering mode dan lain-lainnya. Nah ini untuk ketajaman ya, ketajaman tinggi, sedang, rendah. Ini berpengaruh ke ukuran file ya, semakin tajam semakin besar filenya. Kualitas video juga sama ya, semakin tinggi kualitasnya semakin besar filenya ya. Kemudian ISO bisa kita setting auto ya, dan maksimalnya adalah 6400 ya, 6400. Jadi untuk mode malam dengan ISO 6400 ini cukup bagus ya. Kemudian ini untuk video ya. Untuk foto ya, ya, pindah dari foto ke video tinggal kita klik ini ya. Klik video ya. Kalau kita klik lagi jadi foto ya. Kemudian baru kita setting di sini untuk pengaturan foto. Pengaturan foto maksimal ini resolusinya di 24 megapiksel. Tapi ini sensornya menggunakan sensor Sony Exor 12 megapiksel. Jadi sebenarnya efektifnya ini di 12 megapiksel atau 13 megapiksel ya. Jadi kalau kita ngambil yang 24 megapiksel juga sebenarnya kualitas sensornya hanya 12 megapiksel. White balance seperti biasa ya, exposure sama ya untuk mengatur kecerahan. Misalkan kalau gelap
kurang terang sedikit, kita bisa tambah exposure jadi +1. Kalau terlalu terang kita bisa -1 ya, -2 dan seterusnya. Ini dipergelap, kalau ini ditambah terangnya. Ini sama dengan pengaturan kamera yang lain ya. Metering mode sama ya, ketajaman ini juga. Nah ini ada long exposure, ini untuk shutter speed yang tinggi, yang lambat ya. Biasanya untuk foto-foto malam, kalau malamnya nggak bisa dengan mode normal, kita bisa pakai long exposure yang lama ya. Jadi kalau auto ini long exposure-nya mati ya, jadi pakai foto biasa. Tapi kalau yang 2 second ke atas ini long exposure-nya jadi lambat, jadi ngambil fotonya selama 2 detik. Kalau ini berarti pengambilan foto selama 5 detik ya. Ini sangat bermanfaat buat foto misalkan di jalan raya ya, kita pengen lihat jalan raya dengan garis-garis lampunya ya, namun mobilnya tidak terlihat, misal seperti itu. Kita set auto ya, ISO ya paling tinggi di 6400 ya, sama dengan video ya. Ini stempel waktu ini watermark ya, watermark untuk tanggal dan jam. Nanti akan tampil di pojok atas ya kalau misalkan ini dihidupkan ya. Untuk pindah dari mode yang ini ke menu yang lainnya, tinggal klik ini ya, seperti itu. Ini untuk keluar dari mode ya. Kemudian untuk di Brika ini juga kita sudah mendapatkan case untuk waterproof ya. Jadi ininya belum waterproof ya, ini sudah dilapis karet ya. Kalau hujan rintik sih tidak masalah mungkin ya, tapi ininya belum terlapis karet, jadi masih ada kemungkinan untuk masuk ke sini air ya. Jadi kalau mau waterproof ya, yakin kita bisa masukkan ke casing waterproofnya ya. Tinggal masuk ke sini, tutup. Kemudian ini kita kaitkan ya, kita tekan. Tombolnya ini masih bisa berfungsi, mic juga masih bisa berfungsi, hanya saja kepekaan micnya berkurang ya kalau sudah ditutup seperti ini ya. Nah saya sedikit jelaskan untuk display LCD ini ya. Ini 9999, artinya jumlah fotonya itu masih lebih dari 9900 ya, jadi 10.000 lebih. Untuk jumlah pastinya bisa dilihat di sini ya. Ini jumlah fotonya masih bisa mampu di 13.470-an foto ya. Jadi ini untuk fotonya bisa di 13.000-an foto lagi untuk resolusi 24 megapiksel ya. Ini resolusinya 24 megapiksel. Kemudian ini jumlah foto yang bisa ditampung di memory cardnya ya. Kalau video, nah ini artinya mic aktif ya, mic aktif, kemudian ada kartu memory card, dan ini ACE aktif. Video yang bisa direkam ya untuk memory card ini 1 jam 16 menit 1 detik ya. Resolusi video 4K ya, 4K 30 fps. Jadi kalau misalkan resolusinya kita ganti misal ke ya 1086 fps ya, 60 fps, maka ini jadi bertambah ya. Yang tadinya tadi kalau di 4K ini 1 jam ya. Jadi kalau di mode Full HD yang 60 frame per second bisa 2 jam ya. Kalau kita
kecilkan lagi frame per second jadi 30 misalkan. Ya. Kalau kita turunkan ke 30 frame per second, maka durasi video yang bisa ditampung dengan memory card yang sama bisa bertambah jadi 3 jam 52 menit, hampir 4 jam ya, 4 jam video. Ini bukan durasi baterai ya, tapi durasi perekaman video. Ini adalah hasil rekaman video dengan menggunakan sepeda ya. Kameranya saya taruh di kepala, menggunakan mounting strapping yang ada di kepala, dan hasilnya seperti ini. Ini ACE-nya saya nonaktifkan. Dan ini adalah rekaman video dengan menggunakan drone. Jadi kameranya saya taruh di drone di bagian bawah ya. Saya ikat dengan menggunakan tali bawaan yang dikasih bersama paket yang ada di paket Brika ini ya. Jadi bukan beli terpisah tapi sudah tersedia di paketnya. Jadi tinggal diikat di bawahnya, drone-nya saya terbangkan dan hasilnya seperti ini. Ini menggunakan drone SJRC F11. Video lengkap tentang bagaimana cara menggunakan kamera Brika ini di drone bisa Anda cek di atas ya, ada linknya di atas, silahkan Anda klik. Dan ini adalah hasil rekaman video dengan menggunakan motor Mio ya. Kamera saya mounting di helm di bagian samping kiri ya. Hasilnya seperti ini. Ini saya aktifkan. Untuk hasil lengkap video bisa Anda klik di link yang ada di atas ya. Silahkan Anda klik, di situ ada video tentang motovlog saya ya. Silahkan Anda klik.
Oke, jadi demikian ya untuk hasil video dari kamera Brika ini, bisa Anda cek di sini ya, nih, di video ini atau di video yang ini ya. Jadi silakan tonton hasilnya. Itu saya menggunakan Brika ditempel di helm ya, tempel di helm. Hasilnya seperti itu ya. Oke, jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.